kita sebut mental disorder ya atau gangguan jiwa ya. Itu pada lansia itu hampir-hampir mirip sama yang dewasa muda atau yang dewasa. Ada juga lansia yang mengalami depresi, ada juga yang mengalami cemas ya. Mengalami panik ya. Atau gangguan mood juga ada tuh Mas yang muncul ketika lansia tuh. Jadi moodnya swing banget. Yang namanya demensia itu tidak semua orang lansia akan menjadi demensia. Akan mengalami itu demensia. Ya, jangan khawatir. Jadi takut nih nanti saya tuanya jadi demensia. Nah, seperti yang saya bilang itu, atau kan sekarang ada fasilitas video call. Ya kan. Kalau misalnya kakek nenek yang tidak gaptek, bisa lah video call tiap hari gitu kan ya. Podcast, pojok obrolan sehat broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, selamat pagi, kembali lagi pada acara podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast bersama saya Teguh Pribadi sebagai host pada hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Dr. Tiur Sihombing, spesialis kedokteran jiwa, konsultan psikiatri geriatri di RSKD Durensawit. Bagaimana Dok, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas tetap puasa ya Dok ya? Puasa. Insya Allah puasa. Baik Dok, jadi pada kesempatan kali ini tema kita mengenai tetap sehat pada lanjut usia ya Dok ya. Iya. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan kesehatan jiwa dan kesehatan jiwa pada lanjut usia Dok? Seperti itu Dok. Iya. Sebenarnya kesehatan jiwa itu sejak anak kecil sampai lansia ya, jadi tidak terbatas pada lansia aja. Cuman yang menarik adalah kesehatan jiwa pada lansia. Kenapa menjadi khusus? Kok dibedakan dengan yang anak-anak, remaja atau yang dewasa gitu ya Mas ya. Jadi semua orang itu kan tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya ya. Benar. Jadi dari kecil, remaja, dewasa muda, dan itu juga dengan perkembangan psikologis yang berbeda-beda di setiap tahapannya. Ada teori yang mengatakan bahwa perkembangan psikologis, tahapan perkembangannya itu di tiap step-step umur itu beda-beda ya. Jadi ketika lansia itu kan biasanya lansia itu sudah tidak produktif ya Mas, biasanya yang 60 lansia itu disebut lansia itu bila 60 tahun ke atas. Ya, menurut kriteria dari Kemenkes 60 tahun ke atas. Itu biasanya kan umur-umur 60 tahun itu sudah banyak kan pensiun ya Mas ya. Sudah tidak produktif lagi. Sehingga apa sih kalau udah tidak produktif yang biasanya tadinya kerja aktif ya, terus tiba-tiba menjadi merasa menjadi seseorang yang sudah tidak berguna ya, sudah tidak bisa menghasilkan uang buat keluarganya. Nah disitulah merasa mungkin Mas pernah dengar post power syndrome, itu juga bisa terjadi ya pada yang biasa bekerja terus pensiun, lalu merasa diri tidak berguna, lalu kemudian mengisolasi diri, dan itu bisa jatuh ke depresi ya. Lalu juga di usia-usia lansia itu kan sudah beberapa anaknya menikah ya. Benar. Menikah dan ada yang keluar rumah ya. Kemudian merasa sepi, merasa kesepian, loneliness. Dan disitulah bisa muncul depresi juga. Dan ketika biasanya rame di rumah, ada anak-anaknya, sekarang mungkin tinggal dengan pasangannya aja saja. Atau malah mungkin kalau pasangan sudah tidak ada, tinggal sendiri, misalnya dengan ART aja. Atau bahkan juga ada yang tinggal sendiri di rumah. Kemampuan dia untuk berkomunikasi, untuk berbahasa itu jadi kurang Mas. Jadi ketika mudanya mungkin dulu sering kumpul-kumpul dengan teman-teman kantor, sosialisasinya baik. Kemudian ketika sudah lansia menarik diri di rumah. Misalnya males capek kalau mau ikut pengajian misalnya. Terus repot nanti nggak ada yang nganter seperti itu. Akhirnya lebih milih lansia di rumah aja deh gitu. Dan mengisolasi diri, terus kurang bersosialisasi itu menyebabkan kemampuan berkomunikasi kurang, yang lama-lama berakibat kesepian dan akhirnya bisa, kalau orang awam bilang pikun Mas, bisa memprediksi terjadinya demensia ya, atau pikun yang orang awam bilang itu. Dan itu yang sangat kita khawatirkan ya, mungkin demensia itu ada yang
ringan sampai berat ya. Jadi mungkin lupa gitu, lupa menaruh barang, lupa ini kapan tanggal, waktu, hari gitu ya. Itu harusnya sudah mulai aware nih, keluarga udah mulai aware, diri sendiri juga mulai aware nih. Jangan dianggap itu hal yang wajar gitu ya. Terus kalau lupanya cuma sekali-sekali oke lah ya. Kadang-kadang yang dewasa muda juga suka lupa ya, misalnya naruh kunci atau apa gitu ya. Tapi kalau udah mulai keseringan lupa, terus banyak lupanya, terus udah gitu udah mulai juga susah tidur gitu ya. Terus sudah tidak mengenali orang, terus sampai bahkan nyasar, misalnya udah nggak tahu nih tempatnya di mana, itu keluarga harus aware ya. Dan itu mungkin gejala dari demensia, tapi untuk memastikan apakah itu demensia atau bukan itu harus dilakukan oleh ahlinya. Ada pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dikerjakan oleh ahlinya. Begitu Mas. Gitu ya dok. Nah selain demensia, gejala apa lagi dok? Atau apakah ada urutan gangguan kesehatan jiwa pada lanjut usia ini dari paling ringan sampai dengan berat gitu dok? Sebenarnya masalah kita sebut mental disorder ya, atau gangguan jiwa ya. Itu pada lansia itu hampir-hampir mirip sama yang dewasa muda atau yang dewasa. Ada juga lansia yang mengalami depresi, ada juga yang mengalami cemas ya. Nah, mengalami panik ya. Atau gangguan mood juga ada tuh Mas yang muncul ketika lansia tuh. Jadi moodnya swing banget. Tiba-tiba jadi sedih gitu, berlebihan. Labil gitu ya dok. Labil ya. Terus tiba-tiba jadi marah-marah. Terus tanpa tujuan ya. Maksudnya tanpa ada alasan yang jelas gitu ya. Jadi moodnya tuh kayak roller coaster gitu Mas. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah itu juga merupakan salah satu gangguan jiwa berupa gangguan mood. Ada juga yang sering tuh adalah gangguan tidur nih Mas. Nah gangguan tidur itu memang sih kalau lansia itu kan jam tidurnya berkurang ya, tidak seperti yang dewasa yang jam tidurnya banyak. Dan gangguan tidur itu yang sering pasien datang ke kita gitu ya, untuk kenapa sih dok saya gangguan tidur nih. Nah itu kita harus eksplorasi dulu tuh Mas, apakah gangguan tidur itu memang karena kebiasaan tidurnya dari muda memang seperti itu, atau mungkin bagian dari cemasnya, atau bagian dari depresinya, atau mungkin bagian dari demensianya juga bisa, karena dia sudah tidak tahu yang demensia itu dia udah tidak bisa membedakan pagi, siang, sore, malam tuh dia udah nggak tahu waktunya. Kira-kira seperti itu Mas. Dan gangguan-gangguan tersebut itu apakah memang merupakan proses alamiah pada usia lanjut atau karena kesadaran untuk menjaga kesehatannya itu berkurang di lanjut usia gitu dok? Sebenarnya yang namanya demensia itu tidak semua orang lansia akan menjadi demensia. Akan mengalami itu. Ya, jangan khawatir. Jadi aduh takut nih nanti saya tuanya jadi demensia. Nah seperti yang saya bilang itu ada levelnya Mas. Dari mulai gangguan daya ingat ringan namanya mild cognitive impairment, jadi masih ringan dayanya. Nanti sampai mild cognitive disorder, udah melupakan gangguan. Nanti demensia ringan, sedang, berat gitu ya. Jadi lansia itu bagaimana caranya sih supaya jangan jadi demensia? Nah, itu nanti juga ada tips and triknya tuh Mas. Oh gitu dok. Iya, jadi kita harus terus menstimulasi otak kita, kognitif kita, daya pikir kita harus, walaupun sudah lansia, walaupun sudah tidak bekerja misalnya, terus jadi nggak mau baca lagi ya, tetaplah harus baca, harus ikutin berita misalnya, tapi berita-berita yang positif ya. Terus kemudian misalnya kalau misalnya bisa main catur, ngisi TTS. Terus main puzzle, kalau punya cucu main bareng sama cucu kan, anak-anak tuh kan ada mainan-mainan puzzle dan ikut main gitu. Jangan merasa itu kan mainan anak-anak, enggak gitu ya. Terus tetap kalau bisa berhitung tanpa kalkulator seperti itu ya. Gitu. Dan yang penting juga harus tetap bersosialisasi. Ya, dengan bersosialisasi kan kita juga nggak hanya sekedar ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, tapi kan dari situ mungkin kita bisa dapat memberikan opini ke orang itu. Kita memberikan opini ke orang itu kan juga merupakan suatu stimulus kognitif juga Mas, dalam mengungkapkan pendapat gitu ya. Atau kita menerima
informasi dari orang lain kan kita juga kemampuan kita untuk menyerap informasi itu kan juga salah satu bentuk stimulasi kognitif. Banyak lagi sih sebenarnya Mas cara-cara untuk stimulasi kognitif seperti itu. Nah, itu kan untuk terapinya ya salah satunya ya Dok ya. Kemudian apa yang harus dilakukan khususnya untuk keluarga ketika melihat kakeknya atau neneknya itu mengalami salah satu gejala dari gangguan kesehatan jiwa itu, Dok? Iya, kalau misalnya satu rumah lebih mudah ya ngerti. Oh ini kenapa sih si kakek kok jadi berubah ya gitu loh, kok jadi kayak orang linglung gitu, atau si nenek. Kalau seperti itu segera aja dibawa ke ahlinya. Tapi kan kadang-kadang kita nggak satu rumah ya, kita nggak tahu tiba-tiba orang tua kita atau kakek nenek kita udah jatuh ke demensia yang sedang atau sampai berat. Nah, ya itu gejala-gejalanya itu yang harus harus disadari lah sama keluarga nih. Kayaknya kok ada perubahannya, apalagi kalau udah ada perubahan perilaku. Misalnya marah-marah itu tadi yang tanpa tujuan, mulai banting-banting barang, atau misalnya mulai menyerang orang, menuduh orang, curiga sama orang. Misalnya tadi saya nyimpan uang kok di lemari, kok uangnya hilang, pasti si A yang ngambil gitu ya. Atau misalnya menuduh siapa gitu yang di rumah. Padahal dia lupa meletakkan, ternyata sebenarnya uangnya tuh udah disetor di bank seperti itu. Jadi kalau mulai ada perubahan-perubahan perilaku yang kayaknya terus kayak merasa, atau ada juga yang berhalusinasi Mas. Misalnya mendengar kayak ada yang ngajakin ngomong tapi ternyata nggak ada. Atau kayak ngeliat bayangan-bayangan, halusinasi visual gitu. Penampakan hanya dia yang bisa lihat seperti itu. Nah seperti itu perubahan-perubahan yang kelihatannya kok nggak seperti biasanya, itu lebih baik mencegah lebih baik daripada mengobati ya Mas ya. Jadi sesegera mungkin, secepat mungkin dibawalah kepada ahlinya. Ya. Untuk gangguan kesehatan jiwanya tersebut di usia produktif dengan usia lanjut usia sama nggak sih Dok? Atau beda gitu Dok? Untuk yang mananya nih? Perbedaan berdasarkan usia ya Dok. Oh iya. Usia produktif misalkan dengan yang lanjut usia. Ya, seperti yang saya bilang tadi, gangguan jiwa pada dewasa juga bisa dialami pada lansia ya. Cuman pada dewasa itu biasanya kalau depresi itu lebih kelihatan tuh Mas. Kalau lansia tuh kadang-kadang depresinya tuh nggak kelihatan gitu nih, si kakek nenek ini lagi depresi apa enggak gitu loh. Dan kalau misalnya cemas itu mereka tuh lebih tidak seperti dewasa gitu ya, yang lebih tampak gitu ya. Nah itu kalau yang lebih tampak itu ketika, ya itu saya bilang tadi, perubahan perilaku. Ya itu yang biasanya tidak begitu kok jadi begitu. Nah itu yang biasanya pada lansia terjadi, itu yang mungkin mengarah ke arah perubahan perilaku yang terjadi pada demensia. Itu yang kasih di demensianya itu ya Mas pada lansia. Karena ada juga yang dewasa demensia tapi sangat jarang ya, yang biasanya sih pada lansia itu. Kalau misalkan kan ada tuh di usia produktif suka ada gangguan kesehatan jiwanya, berubah-berubah karakternya tuh Dok. Itu juga gangguan ada mood. Itu juga ada ya di lanjut usia ya Dok. Bisa. Misalnya waktu mudanya udah gangguan mood, ya itu akan lansianya akan terus akan berlanjut. Gitu. Kalau tidak mendapat terapi yang sesuai. Iya. Baik Dok, kemudian ketika keluarga mengetahui gejala-gejalanya tersebut dan kemudian dibawa ke rumah sakit untuk berkonsultasi. Nah, apa yang diperoleh pada saat berkonsultasi Dok? Apakah cukup melalui konsultasi ataukah memang juga membutuhkan pengobatan atau memang harus misalkan dirawat inap dulu sebentar di rumah sakit gitu Dok? Gimana Dok? Oke. Pasien yang datang misalnya ke poliklinik ya, rawat jalan kan biasanya datang ditemani ya oleh anggota keluarganya. Biasanya anggota keluarganya dulu nih yang cerita nih, ini si kakek nih jadi begini-begini Dok. Jadi ada perubahan perilaku. Si pasien sendiri pun biasanya tidak menyadari kalau ada perubahan perilaku, pasti denial ya. Enggak, saya enggak begitu gitu kan. Nah kita biasanya mencari informasi dari dua pihak, baik itu si pasien sendiri maupun anggota keluarga yang menemani. Setelah kita wawancara, kita tanya riwayat penyakitnya sebelumnya. Biasanya juga ada riwayat penyakit medis yang mendasarinya juga ya Mas ya. Itu kita tanya kapan mulai terjadinya, terus kemudian apa saja yang dialami. Nah itu biasanya kita catat. Lalu nanti selain wawancara, nanti biasanya ada pemeriksaan yang lain juga Mas. Misalnya
Ini dok daya ingatnya tuh udah mulai turun nih. Nah biasanya nanti ada pemeriksaan yang namanya MMSE. Nanti kita pasien kita tanya, ada beberapa pertanyaan. Nanti itu hanya screening aja. Tapi bukan fix untuk menegakkan diagnosis ya. Jadi untuk screening, oh ini memang mulai ke arah adanya penurunan daya ingat. Kemudian kalau misalnya sudah mengganggu, misalnya membahayakan diri sendiri dan orang lain, misalnya si kakek atau nenek udah mulai bawa-bawa pisau nih, udah mulai ngancam-ngancam, atau udah mulai menyerang orang, mulai memukul orang, terus misalnya banting barang diarahin ke orang gitu, itu ada indikasi untuk rawat inap. Jadi kita tenangkan dulu nih kegelisahannya, ya agitasinya kita tenangkan dulu. Kemudian mau nggak mau masuknya obat ya mas ya, itu karena secara biologis memang di otak itu memang ada sesuatu yang memang harus diterapi dengan obat ya. Begitu. Ya ada yang namanya neurotransmitternya, hormon-hormon yang di otaknya tuh terganggu, jadi memang harus diseimbangkan dulu dengan obat ya. Itu mau nggak mau memang harus. Karena kalau kita cuma terapi secara bicara aja nggak akan kelar tuh masalahnya ya. Nah setelah misalnya nih dirawat inap, beberapa hari dirawat inap sambil kita pantau, oh ternyata udah baik. Nah selama dirawat inap pun kita juga melakukan terapi perilaku mas. Jadi bukan hanya sekedar obat, kita juga melakukan terapi perilaku. Biasanya yang kita lakukan adalah stimulasi kognitif ya di ruangan ya, di bangsal. Tapi kalau misalnya tidak perlu dirawat inap, kita berikan obat, kita kasih obat, kemudian kita juga edukasi ke keluarganya. Apa yang harus keluarga lakukan di rumah apabila menghadapi perubahan perilaku, lalu harus apa aja. Bantu juga kakek nenek untuk menstimulasi kognitifnya, jangan dibiarkan cuma makan tidur aja gitu ya. Jadi tetap diajarin misalnya itu tadi diajak main puzzle, isi TTS kalau bisa, atau misalnya kalau nonton berita gitu ya, si kakek nenek itu mampu nggak menyerap informasi, kita tanya lagi, tadi itu beritanya tentang apa gitu ya. Misalnya satu kalimat aja, misalnya tentang lagi banjir gitu. Lagi ada kejadian kebakaran atau misalnya ada kecelakaan, nah itu aja cukup satu kalimat aja dia berarti bisa menyimpulkan informasi yang didapat. Itu termasuk salah satu terapi yang tidak pakai obat-obatan gitu mas. Nah untuk pengobatan dan terapi tersebut itu dijalankan secara konsisten itu sampai berapa lama dok? Apakah ada masa jedanya atau berlanjut? Memang kalau sudah demensia kita biasanya memberikan obat juga ya untuk supaya mencegah demensianya tidak menjadi berat. Tapi kita tidak pernah menjanjikan ke keluarga bahwa ini akan sembuh sempurna seperti sebelum kejadian demensia. Bila demensianya datang sudah keadaan misalnya demensia sedang atau berat, kita tidak akan menjanjikan bahwa ini nanti akan sembuh lagi kayak waktu sebelum sakit, tidak. Karena ya sudah demensia itu akan stuck di situ aja, tapi kita usahakan supaya tidak menjadi berat ya. Ada obat-obatan tertentu. Ada obat yang mencegah demensia seperti tidak berat. Ada juga obat-obatan yang kita berikan untuk mengatasi perubahan perilakunya itu ya supaya tidak menjadi agitasi. Atau misalnya kalau yang ada muatan depresinya kita kasih antidepresan. Nanti itu ada jangka waktu, makanya pentingnya berobat secara teratur ya. Datang teratur ke polikontrol teratur tiap bulan supaya dokter bisa mengevaluasi, ini kira-kira obatnya harus ditambahin nih atau obatnya harus dikurangin nih atau sementara obatnya segitu aja dulu gitu ya. Nanti dalam jangka waktu tertentu mungkin ada penurunan dosis pelan-pelan sampai mungkin bila sudah terkendali bisa dilepas seperti itu mas. Gitu. Case by case sih, kita nggak bisa menentukan berapa bulan, berapa tahun, nggak bisa mas seperti itu ya. Baik dok. Kemudian kan selama ini kita mengetahui makin eranya makin kesini ya dok ya, itu banyak lanjut usia yang tinggalnya tidak sendiri, biasanya ikut satu rumah dengan putra putrinya sudah berkeluarga, tapi sebagian juga ada yang tinggal sendiri. Nah menurut dokter baik yang seperti apa yang Bu untuk si lanjut usia ini untuk menjalani kehidupannya supaya tidak memancing atau tidak muncul gangguan kesehatan jiwa? Gitu, dok. Kalau di budaya kita ya, budaya timur kan masih satu rumah tuh extended family ya, masih rame tuh kakek nenek anak mantu cucu satu rumah gitu ya. Kalau sebaiknya memang kakek nenek itu jangan sendirian di rumah, seperti saya bilang kesepian, loneliness itu akan menjadi prediksi
seseorang menjadi demensia. Jadi lebih baik rame aja. Kalau memang terbiasa dulu rame gitu ya. Misalnya punya anak 5 gitu kan. Dengan ada yang mantu jadi 10. Terus punya cucu lagi masing-masing 2 gitu ya. Tapi kan kayaknya memang sekarang juga gak mungkin ya Mas ya. Satu keluarga 5 anaknya yang udah berkeluarga satu rumah. Tapi paling tidak si kakek ini ditemenin lah oleh salah satu anaknya yang di situ ya, sama anaknya, sama mantunya, sama cucunya. Jadi supaya tetap tidak merasa kesepian. Dan kalau misalnya kan banyak tuh lansia-lansia kalau ditanya sekarang kegiatannya apa Pak? Biasalah MC gitu kan ya, ngomong cucu. Dan itu merupakan salah satu bentuk terapi juga sih sebenarnya Mas ya, di mana di situ juga si kakek atau nenek tuh merasa dibutuhkan, merasa menjadi orang yang berguna. Oh ternyata biarpun saya udah tua, saya masih berguna nih buat mantu, anak dan cucu saya gitu ya. Dan di situ harga diri dia kan juga pasti kan masih naik ya Mas ya. Nah, terus nggak kesepian yang pastinya. Dan selama fisiknya masih kuat, bisa lah itu ya ngomong cucunya. Atau kalau nggak misalnya ada ART untuk si cucu itu, paling nggak dia jadi supervisor lah, jadi jadi ngawasin ya, ngawasin. Tapi dia masih punya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, jadi kemampuan sosialisasinya masih bagus. Jadi saya rasa lebih baik tinggal dengan salah satu anaknya seperti itu. Tapi belakangan ini juga ada fenomena nih Mas, orang tua tuh nggak mau ngerepotin anak cucunya ya. Jadi mereka lebih milih tinggal di panti jompo. Jadi fenomenanya ini baru juga nih. Setelah beberapa pasien saya tanya, saya nggak mau tinggal di salah satu anak saya karena ya mungkin nggak mau konflik sama mantunya gitu, atau nggak mau menjadi beban buat keluarga ke anak-anaknya gitu ya. Jadi mereka sekarang bergeser nih, paradigmanya bergeser, mereka lebih milih saya maunya tinggalnya di panti jompo aja. Kalau yang mampu mereka tinggal di panti jompo yang berbayar yang baik gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kurang mampu, mereka lebih kayaknya udahnya saya di panti jompo yang milik pemerintah aja seperti itu. Tapi tetap memang sih di panti jompo itu akan banyak teman ya, yang seumuran, yang pasti juga cara komunikasinya sama, itu sama. Mungkin mereka lebih senang di sana, bukan berarti kita anak-anak tega bener ya orang tua kok ditaruh di panti jompo. Ya mungkin kalau itu pilihan mereka dan mereka merasa nyaman, kan enak, banyak teman-teman di sana. Dan saya senang di panti, banyak teman, bisa ngobrol, bisa ini gitu kan, bisa berkomunikasi, dan supaya mencegah demensia kalau mereka mau, ya saya rasa sih nggak apa-apa seperti itu. Kan kalau di panti jompo itu berarti kan ada yang ngurusin ya Dok, ada pengurusnya ya. Iya betul. Ada yang mengawasi juga. Iya kan, terjamin juga Mas, makannya, obatnya gitu. Dok. Nah kemudian bagaimana untuk lanjut usia yang memang tinggalnya sendiri, sudah ditinggal oleh putra-putrinya yang berkeluarga gitu Dok. Apa yang harus dilakukan? Apakah memang putra-putrinya harus terus berkomunikasi atau rutin mengunjungi mereka? Gimana Dok? Iya, tetap harus rutin mengunjungi ya. Kalau misalnya anaknya ada 4 ya bergilir lah ya, 1 minggu sekali ya. Ini yang anak pertama minggu pertama, kedua. Atau kan sekarang ada fasilitas video call ya kan. Kalau misalnya kakek nenek yang tidak gaptek, bisa lah video call tiap hari gitu kan ya. Tapi kalau misalnya tergantung juga nih kakek neneknya, kok kakek neneknya masih aktif gitu ya. Ya dia hari Senin dia udah ada agenda nih Mas. Hari Senin saya pengajian, hari Selasa saya arisan, hari Rabu ya. Ya tentunya dia tidak merasa kesepian, ya oke aja. Tapi tetap anak-anak atau itu tetap harus bersilaturahmi supaya tetap bagaimana juga kan orang tua kita gitu ya, tetap tali silaturahmi itu tidak boleh putus seperti itu ya. Dan tetap harus diawasi, kalau bisa dipasang CCTV di rumah jadi kita juga bisa mantau dari HP bagaimana apa yang dikerjakan oleh orang tua kita. Okay. Baik Dok, untuk yang terakhir nih Dok, ada nggak tips buat keluarga untuk mendukung para lanjut usia menjalani kehidupannya, dan juga tips untuk si lanjut usia itu sendiri, apa yang rutin atau bisa dilakukan di rumah seperti itu Dok? Untuk lansianya dulu ya, untuk lansianya itu sendiri harus tetap aktif ya. Ya dengan tapi tetap dengan menyesuaikan fisiknya, jangan terlalu diforsir gitu ya. Misalnya tetap harus melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi di luar, itu penting banget ya. Tetap harus berkomunikasi dengan siapapun ya. Kemudian tetap harus menstimulasi
otaknya, kognitifnya dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi. Jangan berhenti otaknya mikir. Ya, otak harus terus gitu harus tetap dilatih ya dok ya. Kecuali tidur ya, kecuali gitu tidur, ya. Jadi tetaplah menjadi intinya menjadi lansia yang sehat, mandiri, aktif dan produktif ya. Produktif itu kan belum tentu harus menghasilkan uang ya Mas, bisa dalam bentuk yang lain. Produktif yang misalnya saya bilang tadi, misalnya ngomong cucu atau berkegiatan di luar, misalnya ikut jadi pengurus RT atau apa, itu kan tetap produktif ya, seperti itu. Atau ikut perkumpulan senam ya. Boleh, sekarang lagi banyak senam, terus arisan atau apa, banyak lah gitu ya. Kemudian untuk yang keluarganya gitu ya, untuk keluarganya tetap kita harus aware gitu ya. Kalau misalnya orang tua kita mengalami perubahan perilaku ya, sekecil apapun gitu ya, tapi kok seperti saya bilang tadi, kok kok tiba-tiba si mamah kok jadi uring-uringan gak jelas gitu. Kok tiba-tiba lupa banget gitu ya, sampai udah gak bisa mengenali orang gitu. Atau ada sesuatu yang berubah, cepatlah untuk mendapatkan deteksi dini, untuk penanganan yang lebih cepat, itu tentu hasilnya akan lebih baik mencegah daripada mengobati, seperti benar, itu dok. Ya Mas ya. Iya benar, baik dok. Baik Dokter Tior, terima kasih sekali atas kehadiran dan penjelasannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Tior itu memberikan nilai manfaat positif bagi masyarakat dan sobat sehat semua ya dok ya. Semoga. Baik dok. Baik, terima kasih, menarik sekali perbincangan kali ini. Mudah-mudahan sobat sehat semua bisa ngambil nilai positifnya juga ya. Baik, saya Teguh pribadi, mohon pamit. Terima kasih, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.